Kita menuju informasi terakhir Tribuners. Reza Paten, pengusaha yang diduga sebagai founder dari Trading Net 89, sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus investasi bodong. Maka dari itu, 5 publik figur yang terseret kasus Net 89 disebut menerima aliran dana secara pasif dari tersangka Reza Paten. Nama artis yang turut terbelit kasus Net 89 adalah Atta Halilintar, Kevin Aprilio, Mario Teguh, Andri Nici, dan Taki Malik. M. Zainul Arifin selaku kuasa hukum dari korban Net 89 mengatakan bahwa Atta Halilintar sudah mengakui bahwa dirinya mendapatkan uang dari Reza Paten. Taki Malik juga sudah melakukan hal yang sama melalui Instagramnya. Kemudian untuk Kevin Aprilio juga sudah mengaku pernah mempromosikan. Mario Teguh juga sudah mengakui bahwa dirinya juga mempromosikan Net 89 melalui Billions Group. Deretan nama artis itu rencananya bakal satu persatu dipanggil di Mabes Polri untuk diperiksa. Lebih lanjut, menurut Zainul, deretan nama artis tersebut bisa saja terkena pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebab kelimanya disebut menerima hasil kejahatan yang bersifat pasif karena tidak tahu asal-usul uang tersebut. Ancaman hukuman bagi mereka penerima aliran dana yang bersifat pasif, yakni pidana selama 5 tahun penjara. Sementara itu, para korban investasi bodong robot trading Net 89 mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. M. Zainul Arifin bersama perwakilan kliennya Vicky A datang ke LPSK, mewakili 230 korban Net 89 lainnya. Kedatangan Vicky dan kuasa hukumnya untuk meminta perlindungan dan permohonan ganti rugi atau restitusi. Menurut pihak Vicky, terkait restitusi sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Zainul sembari menjelaskan langkahnya mendatangi LPSK bukan menyepelekan Mabes Polri dan Kejaksaan. Ia berharap langkahnya ini dapat mempermulus proses restitusi. Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian kini sudah menetapkan Reza Paten sebagai tersangka. Meski sudah menjadi tersangka, Reza Paten belum dilakukan penahanan. Di Rtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan menyebut terkait penahanan founder Net 89 itu masih dalam proses. Kembali ditemui dalam kesempatan berbeda, Wisnu kembali mengkonfirmasi terkait kabar Reza Paten bakal ditahan. Namun pihaknya membutuhkan waktu untuk mengecek langsung pada penyidik. Setelah Reza Paten ditetapkan sebagai tersangka, polisi mengatakan alat bukti yang diperoleh sudah cukup. Dalam kasusnya, Reza Paten disangkakan pasal berlapis. Pertama, Reza dijerat yaitu pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 45 ayat 1 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ia juga dijerat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana. Kemudian Reza Paten dijerat pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bang, jadi Bang Reza Paten termasuk salah satu yang merugikan abang gitu? Oh iya, karena merugikan para korban ya, karena para korban belum tentu dia yang kita duga kuat sebagai salah satu pelaku ya, karena kan dia sudah ditetapkan tersangka, kemudian nomor rekeningnya sudah dibekukan, ada 31 nomor rekening ya, hampir 1 triliun oleh PPATK yang setelah kita laporkan pada tanggal 31 Oktober itu. Nah, maka dari itu ya, maka kita menduga kuat ya aliran-aliran dana dari Reza Paten itu ya harus ditelusuri oleh PSK, termasuk ke beberapa public figure ya yang menerima aliran dana dari dia. Ya, kalau dia sudah dinyatakan sebagai statusnya tersangka, kemudian nomor rekening sudah dibekukan, artinya sudah cukup dua alat bukti penyidik untuk menentukan dia sebagai pelaku yang kuat. Maka dari itu aliran dana yang dia dapatkan itu diduga kuat adalah tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan. Maka public figure yang menerima itu ya barang tentu bisa dikenakan, disangkakan dengan pasal TPPU. Siapa aja public figure, Bang? Ya, kalau public figure yang sudah di media ya ada 5 ya. Atta Halilintar, kemudian Taki Malik, kemudian Kevin, kemudian Mario Teguh dan Adli Perkasa. Dan yang kita tahu di media, Kevin proaktif ya, sudah datang sana tanpa undangan resmi dari Mabes Polri. Kemudian Mario Teguh pun sudah klarifikasi, kemudian Atta Halilintar melalui status IG-nya juga sama si Taki Malik ya.
hanya yang belum terkait dengan Adi Perkasa dari drummer Niji ya. Itu. Buat Reja Paten kan awalnya dia dia bilang nggak ada sangkut paut sama ini. Ya sah-sah saja dia mengakui, ya semua orang para koruptor di Indonesia nggak ada yang mengaku dia maling kan. Makanya perlu kita lapor supaya dia ditindak secara proses hukum ya. Ya kalau dia berdalih maupun dia ataupun public figure mengatakan kami tidak menerima uang, kami hanya membantu dan segala macam, ya saya rasa itu hak dia yang untuk bicara itu. Tapi bagaimanapun juga nanti ya proses hukum yang akan menentukan apakah dia terlibat atau tidak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.